Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami yang beranggotakan Nurni Lamsari, Rizky Anissa Fitri, dan saya Tresa Permas Pratiwi. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian anak usia 3 tahun awal. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Rizky Anissa Fitri dan dilanjutkan oleh saya sendiri, Tresa Permas Pratiwi. Perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menunjuk ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia, terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang lagi. Adapun istilah perkembangan adalah sesuatu proses perubahan yang dapat mencerminkan sifat-sifat mengenai gejala psikologis yang tampak. Perkembangan kognitif. Proses kognitif meliputi perubahan dalam pikiran, inteligensi, dan bahasa manusia. Contoh proses kognitif terjadi dalam mengenai benda-benda pada anak, penggabungan kalimat, menguasai kata, membayangkan sesuatu yang akan terjadi, dan masih banyak lagi. Proses biologis meliputi pewarisan gen dari orang tua, perkembangan tubuh meliputi pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, perkembangan otak, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pada masa puber. Selanjutnya, emosional anak. Proses sosial emosional merupakan perubahan dalam hubungan manusia dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan dalam kepribadian. Contoh proses sosial emosional adalah bayi belajar tersenyum kepada ibunya, anak laki-laki berkelahi dan berteman dengan teman sebayanya, berkembang perasaan anak-anak terhadap temannya yang berbeda jenis kelamin, dan masih banyak lagi. Perkembangan bahasa. Bagi anak-anak usia 3, 4, dan 5 tahun, tibalah masa pertumbuhan dahsyat di bidang bahasa. Perbendaharaan kata meluas dan struktur memantik dan sintaksis bahasa mereka menjadi semakin rumit. Anak usia 3 tahun memiliki sekitar 900-1000 kata dan sekitar 90% dari apa yang mereka ucapkan dapat dipahami. Bahasa menjadi mekanisme utama dalam membuat kebutuhan, perasaan, dan pikiran mereka diketahui oleh orang lain. Anak usia 3 tahun mulai menggunakan kalimat yang tersusun dengan baik sesuai dengan aturan tata bahasa dan dengan apa yang mereka rasakan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak ditandai juga dengan berkembangnya perkembangan motorik baik, motorik kasar maupun motorik halus. Yang disebut dengan perkembangan motorik kasar ialah suatu gerakan yang melibatkan otot-otot halus atau gerakan tubuh, yang mana motorik halus hanya membutuhkan gerakan yang sederhana, misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Sedangkan motorik kasar ialah kebalikan dari motorik halus, yang mana motorik kasar ini menggunakan otot-otot besar dan membutuhkan gerakan tubuh atau tenaga yang cukup ekstra untuk melakukan suatu gerakan, misalnya kemampuan melompat, berjalan, berlari, berguling, menangkap bola, dan sebagainya. Kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik hereditas atau pembawaan maupun lingkungan, seperti fisik, sosial, kebudayaan, dan spiritual. Yang pertama adalah faktor fisik. Yang dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah postur tubuh, kecantikan, kesehatan, keutuhan tubuh, dan keberfungsian organ tubuh. Yang kedua, faktor intelijensi. Individu yang intelijensinya tinggi atau normal mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara wajar, sedangkan yang rendah biasanya sering mengalami hambatan atau kendala dalam menyesuaikan diri dari lingkungan. Yang ketiga, faktor keluarga. Faktor keluarga sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkup yang baik dengan orang tua yang baik juga harmonis dan dalam lingkup kasih sayang, maka kepribadian anak tersebut akan berkembang dengan baik pula. Tetapi, jika dibesarkan di dalam lingkungan yang tidak baik dan berasal dari keluarga yang broken home, maka anak merasa tertekan, ketakutan, bahkan tidak jarang mengalami gangguan di dalam kepribadiannya.
Yang keempat, teman sebaya. Pada saat inilah dia akan memulai mengalihkan perhatiannya untuk mengembangkan sifat-sifat atau perilaku yang cocok untuk dikagumi oleh teman-temannya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Yang kelima, faktor kebudayaan. Tradisi atau kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berpikir, bersikap, ataupun berperilaku. Orang tua sangat berperan dalam pendidikan dan kemandirian anak dalam keluarga. Pola asuh adalah pengasuhan anak yang berlaku dalam keluarga, yaitu bagaimana keluarga membentuk perilaku generasi berikut sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Orang tua sangat berperan dalam pendidikan dan kemandirian anak dalam keluarga, karena orang tua adalah sosok atau pribadi yang akan ditiru oleh anak. Baik, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.